Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Septiani dengan NIM 240301020638 dari kelas AK806 mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Elisa Wulan Oktavia, SOSMAP. Pada video ini, saya akan melakukan analisis terhadap salah satu kasus yang berkaitan dengan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu kasus penyimpangan pengelolaan keuangan dan indikasi fraud pada PT Indofarma Terbuka. Saya memilih kasus ini karena Good Corporate Governance sangat penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, pemerintah, karyawan, pelanggan, dan stakeholders lainnya. Kasus PT Indofarma juga menarik untuk dianalisis karena terdapat temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang kemudian menimbulkan indikasi kerugian negara dalam jumlah besar. PT Indofarma Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan merupakan bagian dari ekosistem BUMN kesehatan. Pada tahun 2024, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif terhadap pengelolaan keuangan PT Indofarma Terbuka, anak perusahaan, dan instansi terkait untuk periode tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Terbuka dan anak perusahaan. BPK menyebutkan bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar kurang lebih 371,83 miliar. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain transaksi jual beli fiktif pada kegiatan usaha VMCG, penempatan dana deposito atas nama pribadi, penggadaian deposito untuk kepentingan pihak lain, pinjaman online, serta penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Temuan lainnya juga menunjukkan adanya transaksi dan aktivitas yang tidak didukung oleh dasar transaksi atau underlying transaction yang memadai, yang dimana kasus tersebut kemudian menjadi perhatian karena menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan. Dalam Good Corporate Governance terdapat 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang terakhir yaitu kewajaran. PT Indofarma Terbuka sendiri menyatakan bahwa prinsip GCG tersebut diterapkan oleh perusahaannya, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Namun, berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, terdapat beberapa aspek yang dalam kasus ini dapat dianalisis sebagai tidak berjalan secara optimal. Prinsip pertama adalah transparansi. Artinya, perusahaan harus menyediakan informasi yang material, relevan, dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus Indofarma ini, terdapat temuan mengenai transaksi dan penggunaan dana yang tidak semestinya, serta adanya transaksi yang tidak didukung oleh underlying transaction. Apabila suatu transaksi tidak dicatat atau tidak disajikan secara tepat, maka stakeholders akan mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran sebenarnya mengenai kondisi perusahaan. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya mengenai perusahaan menerbitkan laporan keuangannya saja, tetapi juga mengenai bagaimana informasi yang disampaikan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi dan transaksi yang sebenarnya. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Artinya, setiap bagian dalam perusahaan harus mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Dalam kasus ini, adanya berbagai aktivitas yang berindikasi fraud menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi, dewan komisaris, komite audit, internal audit, dan manajemen risiko saja belum cukup. Yang ketiga adalah prinsip pertanggungjawaban. Perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab kepada stakeholders. Sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan BUMN dan sektor kesehatan, Indofarma memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemerintah dan masyarakat. Adanya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan menunjukkan adanya risiko bahwa prinsip pertanggungjawaban perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan seharusnya memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dapat dilakukan berdasarkan prosedur, memiliki tujuan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Prinsip yang keempat adalah independence atau kemandirian. Berarti perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya dominasi atau intervensi dari pihak tertentu yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Dalam kasus Indofarma terbuka ini, adanya temuan mengenai penempatan deposito atas nama pribadi, penggadaian deposito untuk kepentingan pihak lain, serta penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi yang menunjukkan adanya risiko konflik kepentingan. Apabila aset atau fasilitas perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, maka kepentingan perusahaan dapat menjadi tidak lagi prioritas. Karena itu, mekanisme pengawasan terhadap konflik kepentingan harus diperkuat. Yang terakhir yaitu prinsip kewajaran atau fairness. Fairness sendiri berarti perusahaan harus memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh stakeholders sesuai dengan hak dan kepentingannya. Dalam kasus ini, dampak dari penyimpangan tidak hanya dirasakan oleh pihak internal perusahaan. Pemegang saham dapat mengalami kerugian karena menurunnya nilai perusahaan. Pemerintah dan negara juga dapat terdampak karena adanya indikasi kerugian negara. Selain itu, karyawan, kreditor, pelanggan, dan stakeholder lainnya juga dapat terkena dampak apabila kondisi perusahaan semakin memburuk. Oleh karena itu, keputusan dan penggunaan sumber daya perusahaan harus dilakukan secara wajar, profesional, dan tidak menguntungkan pihak tertentu secara tidak semestinya. Kasus ini memberikan beberapa dampak. Pertama, dampak terhadap perusahaan. Adanya kasus penyimpangan dapat menurunkan kepercayaan terhadap manajemen dan sistem tata kelola perusahaan. Kedua, dampak terhadap pemegang saham. Pemegang saham dapat menghadapi risiko penurunan nilai investasi karena kondisi keuangan dan reputasi perusahaan terganggu. Selanjutnya yaitu dampak terhadap pemerintah dan negara. Berdasarkan temuan BPK, terdapat indikasi kerugian negara sekitar 371,83 miliar. Dan yang keempat yaitu terhadap kreditor dan mitra bisnis. Kondisi perusahaan yang bermasalah dapat meningkatkan risiko bagi pihak yang memberikan pinjaman atau melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan. Yang kelima yaitu dampak terhadap karyawan. Permasalahan keuangan dan tata kelola dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan dan pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan keamanan kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap masyarakat, karena PT Indofarma Terbuka ini bergerak dalam bidang kesehatan dan farmasi. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan juga menjadi hal yang penting. Menurut saya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan good corporate governance ini. Yang pertama yaitu memperkuat pengendalian internal. Perusahaan perlu memastikan setiap transaksi memiliki dokumen dan dasar transaksi yang jelas. Transaksi dengan nilai besar juga perlu mekanisme persetujuan dan verifikasi yang berlapis. Yang kedua yaitu memperkuat fungsi internal audit. Internal audit harus mempunyai independensi
dan kewenangan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang memiliki risiko tinggi. Hasil audit juga harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Yang ketiga yaitu memperkuat fungsi komite audit dan dewan komisaris. Komite audit dan dewan komisaris harus lebih aktif dalam mengawasi laporan keuangan, transaksi material, dan manajemen risiko dan potensi konflik kepentingan. Yang keempat yaitu memperkuat whistleblowing system. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan dapat melaporkan dugaan penyimpangan dengan aman tanpa takut mendapatkan tekanan atau tindakan balasan. Yang kelima yaitu meningkatkan manajemen risiko. Setiap kegiatan bisnis harus dianalisis risikonya terlebih dahulu. Perusahaan tidak boleh hanya mengejar target atau keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko hukum, keuangan, reputasi, dan operasional. Yang keenam yaitu dengan meningkatkan transparansi. Informasi material mengenai kondisi perusahaan harus disampaikan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Yang ketujuh yaitu memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Apabila terbukti terjadinya penyimpangan, perusahaan harus memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum apabila terdapat unsur tindak pidana. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa kasus PT Indofarma Terbuka ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan good corporate governance dalam perusahaan. GCG tidak cukup hanya diwujudkan melalui adanya aturan, pedoman, struktur organisasi, atau dokumen perusahaan saja. GCG juga harus benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dalam kasus ini, prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Menurut pendapat saya, salah satu pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa sistem pengendalian yang baik harus didukung oleh integritas dari orang-orang yang menjalankan perusahaan. Sistem yang baik tetap dapat mengalami kegagalan apabila tidak disertai pengawasan yang efektif dan budaya etika yang kuat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperkuat pengendalian internal, manajemen risiko, fungsi audit, whistleblowing system, serta pengawasan dari dewan komisaris dan komite audit. Dengan penerapan GCG yang konsisten, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi risiko fraud, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian analisis kasus Good Corporate Governance yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.